Hai anak-anak hebat, masih bersama dengan Ibu ya. Masih di channel yang sama, di channel Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan tentunya asyik ya. Oke, materi di video tutorial kali ini adalah mengenai drama ya. Ada beberapa persoalan pokok yang perlu kalian pelajari berkaitan dengan drama. Nah, untuk lebih lincinya lagi ya mengenai perkembangan drama di Indonesia akan Ibu uraikan ya menurut pakarnya ya. Jadi kali ini menurut pakarnya. Jadi kalau tadi asal mulanya ya dimulai dari perkembangan Tonil sampai pada pengambilan dari kata sandiwara ya. Nah, ini menurut pakar ya. Kalau menurut pakar yang pertama ya, menurut seorang ahli ya, yaitu Herimawan ya. Kalau Herimawan, jadi Herimawan itu dalam bukunya di membagi sejarah. Jadi membagi sejarah teater Indonesia ada beberapa periode ya. Yang pertama ini katanya sebelum abad ke-20 ya. Jadi sebelum abad 20 ini tidak ada naskah ya dan pentas ya. Yang ada hanya cerita-cerita lisan yang disampaikan dari ayah ke anak ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan tiga teori tadi ya yang sudah Ibu jelaskan ya. Oke, drama-drama rakyat ini berkisah tentang kehidupan di istana ya. Jadi mengedepankan pengajaran keagamaan. Jadi kadang dipertunjukkan di lapangan terbuka atau di arena-arena. Jadi karena zaman dulu ya orang nggak ada TV ya, nggak ada hiburan-hiburan seperti saat ini. Jadi mereka saat melakukan hiburan ya, maksudnya di lapangan terbuka dilihatin oleh banyak orang, ya ditonton oleh banyak orang ya. Oke. Berikutnya katanya yang kedua dari permulaan abad yang ke-20 ya. Jadi pada permulaan abad ke-20 timbul bentuk-bentuk drama baru seperti komedi ya, tadi Tonil tadi ya, opera, wayang orang, ketoprak dan juga ludruk ya. Jadi ketoprak itu semacam drama daerah ya, jadi bukan makanan ya, tolong. Itu bukan makanan ya. Ketoprak lapar. Oke, lanjut ya. Di permulaan abad ke-20 ini ya masih tidak menggunakan naskah ya, tapi memakai pentas dan panggung yang berbingkai. Jadi kalau tadi yang pertama ini yang sebelum abad ke-20 ini tidak ada naskah ya, tidak ada panggung tapi hanya pertunjukan terbuka ya, atau di lapang mungkin ya. Nah, kalau di permulaan abad ke-20 walaupun tidak ada naskah tapi setidaknya sudah memakai pentas atau panggung yang berbingkai. Lalu yang ketiga ya, ini zaman Pujangga Baru ya. Jadi di zaman Pujangga Baru ini sudah mulai muncul naskah drama asli yang dipakai oleh pementasan amatir ya. Ya, berikutnya ada keempat ya, itu zaman Jepang ya. Pada zaman ini penggunaan naskah sudah diharuskan ya, sehingga rombongan profesional terpaksa belajar membaca ya. Jadi kenapa naskah ini diharuskan ya, karena supaya nanti orang Jepang itu bisa tahu ini ceritanya apa, jalan ceritanya apa, dan ini maksudnya apa. Jadi harus ada naskahnya, harus ada bukti otentiknya. Jadi kalau misalnya ada kamuflase di balik itu, nanti orang Jepang bisa langsung tembak ya. Aduh, ngeri banget ya zaman dulu ya. Oke, lalu yang kelima ya, yang terakhir ini zaman kini ya. Kalau zaman kini kita bisa tahu dong ya, pementasan yang zaman kini itu udah lengkap ya, udah ada naskah, lalu panggungnya lengkap, lalu sarana pendukungnya lengkap, atribut pendukungnya lengkap, dan lain sebagainya lengkap ya. Oke, lalu yang kedua ya, ini menurut ahli yang kedua, ini namanya Wiyanto ya, menuliskan bahwa menurut sejarah lahirnya drama baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ini bermula dari peristiwa yang sama ya. Ini dimulai dari upacara keagamaan ya. Ini yang berkaitan dengan tadi teori yang ketiga juga masih berada kaitan dengan teori itu ya. Upacara keagamaan yang dilakukan oleh pemuka agama menjadi asal usul adanya drama ya. Mereka menyembah dewa-dewa ya, lalu menyanyikan pujian-pujian, lalu semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya puji-pujian tapi juga mulai membuat sebuah cerita atau doa-doa ya. Jadi dalam upacara agama
drama ini dilakukan di lapangan terbuka ya. Jadi penonton duduk melingkar atau membentuk setengah lingkaran dan upacara dilakukan di tengah lingkaran tersebut ya. Jadi lambat laun upacara ini semakin menonjolkan penceritaan ya. Mereka mulai bergerak sesuai dengan bacaan narator ya yang ada di jalan-jalan dan dilihat oleh penonton ya. Jika penonton bubar ya berarti iring-iringan ini sudah pergi ya, berarti ini sudah tamat ya segitu ceritanya ya. Jadi inilah awal mula adanya drama ya. Oke, menurut Wijanto juga di Indonesia upacara agama itu bersifat lebih puitis ya daripada di Barat ya. Jadi semakin lama mantra dan doa yang dilakukan pemuka agama ini dengan mengangkat tangan ya dan sedikit memberikan gerakan-gerakan yang semakin memperdalam maksud dari si mantra itu ya. Jadi gerakan-gerakan yang dilakukan ini diiringi oleh alat musik ya, bisa kentongan, bisa gendang ya, dan inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal pagelan drama itu sendiri ya. Oke, selanjutnya perkembangan drama itu dimulai dengan kemunculan tradisi wayang orang ya. Jadi awalnya diperuntukkan untuk orang dalam istana ya. Jadi kalau wayang orang ini biasanya hiburan untuk para raja-raja ya. Jadi yang ternyata pada akhirnya tersebar ke luar batas-batas istana hingga ke kota-kota di akhir abad ke-19 ya. Tepatnya ya pada tahun 1901 ada seorang peranakan Belanda ya bernama F. Wiggels membuat pagelaran sebuah drama satu babak ya yang berjudul Lelakon Raden Bates Suiro Retno ya. Jadi kalau didengar dari cerita-ceritanya ya bahwa ternyata drama ini lebih banyak dimulai dari daerah Jawa ya. Oke, untuk selanjutnya ya bermunculanlah naskah-naskah drama dalam bahasa Melayu rendah ya yang kemudian berkembang bentuk-bentuk kesenian daerah seperti topeng ya, ludruk, ketoprak dan lain sebagainya ya. Oke, berikutnya yang ketiga ya, teori yang ketiga atau pendapat yang ketiga ya menurut Urmajati ya dalam bukunya ini mengatakan bahwa perkembangan drama ini nampak dengan bermunculnya himpunan-himpunan drama ya. Jadi seperti rombongan Abdul Muluk ya, yang paling akhir adalah perkumpulan yang didirikan oleh Anjar Asmara di tahun 1942 ya. Oke, jadi menurut Umarjati jika digariskan secara umum, kegiatan penulisan yang benar-benar mengkhususkan pada bentuk dialog dimulai dari seorang Indo yaitu Victor Hugo yang diikuti oleh penulis-penulis Cina peranakan hingga sampai pada orang-orang Indonesia itu sendiri ya. Oke, sekedar info saja ya bahwa sastra lakon atau drama di Indonesia yang paling awal ini dikenal dengan Bebasari ya di tahun 1926 karya Rustam Effendi ya, dan karangan-karangan lain diantaranya adalah seperti di bawah ini ya. Di bawah ini ya. Dari perkembangan yang terus berjalan inilah lahir tontonan drama ya. Jadi semakin lama drama yang tadinya sederhana semakin berkembang menjadi drama yang seperti saat ini ya, yang banyak pemainnya sudah terlatih ya, lalu ada tata rias, panggung, tata cahaya, artistik ya, dan tekniknya pun akan sudah semakin indah ya, semakin baik ya. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan ya sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan, Bu, drama sama teater sama apa enggak sih? Nah ini perlu diketahui ya, perbedaan drama dan teater ya. Perbedaan drama dan teater ini yang pertama ya, ini jadi drama ini mengacu pada teks tercetak dari sebuah drama ya, sedangkan kalau teater ini mengacu pada produksi di atas panggung ya dari drama tersebut ya. Jadi ini perbedaan lain antara kedua istilah ini ya. Oke, berikutnya yang kedua ya, ini perbedaan yang antara drama dan teater ya. Kalau yang kedua ya, yang membedakan antara drama dengan teater ya, di bagian kedua ini adalah interpretasi permainan ya. Jadi di sini dalam sebuah drama ada interaksi langsung antara penonton dan pencipta. Tapi kalau di teater ini lebih condong ya
menampilkan permainan dari sutradara, aktor, lalu desainer ya seperti kostum, make up dan lain sebagainya. Ini fungsinya sebagai perantara ya. Oke, demikian video penjelasan Ibu mengenai sejarah dari drama ya. Nanti Ibu akan menjelaskan di video yang lain ya mengenai struktur, lalu kaidah kebahasan dan lain sebagainya ya. Ini masih berhubungan dengan drama ya. Jangan bosan, masih tetap semangat, tetap sehat hanya di Indonesia Asik ya.